Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170511079. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas dari mata kuliah Temu Kembali Informasi. Untuk tugasnya terdapat 3 soal. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan vektor space model. Soal nomor 2, jelaskan tentang term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Dan soal yang terakhir, berikan cara kerja term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi dari korpus dokumen. Untuk menjawab soal yang pertama mengenai penjelasan vektor space model. Vektor space model ini merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan dalam temu kembali informasi. Vektor space model ini digunakan untuk mengukur kemiripan atau kesamaan similarity term antar suatu dokumen dengan suatu query dengan cara pembobotan pada term. Kemiripan antar dokumen ini disebut sebagai back of word dan dikonversi ke suatu model ruang vektor. Selanjutnya adalah konsep dasar vector space model, yaitu menghitung jarak antar dokumen kemudian mengurutkan tingkat kedekatannya. Yang terakhir adalah cara kerja vector space model, yaitu meliputi cache folding, cleaning data, indexing, filtering, kemudian stemming, dan yang terakhir itu tokenisasi. Untuk soal yang nomor 2, penjelasan mengenai term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Di sini saya akan menjawab memberi penjelasan terlebih dahulu terhadap term frekuensi. Nah, term frekuensi ini merupakan frekuensi dari kemunculan sebuah term dalam suatu dokumen. Semakin besar jumlah kemunculannya, maka akan semakin besar bobotnya. Untuk contoh, 1. Permen manis, permen asin, permen pedas. Dari kalimat tersebut kita hitung frekuensinya. Nah, frekuensinya ini ada 7 term, 7. Nah, dari frekuensi tersebut kita akan hitung per termnya. Untuk kata 1, kata 1 ini muncul 1 kali dari frekuensi tersebut. Nah, kata permen muncul 3 kali, sehingga nilai yang didapat adalah 3/7, dan kata manis hanya muncul sekali, sehingga nilai yang didapat term frekuensinya 1/7. Untuk kata asin hanya muncul 1 kali juga, sehingga nilai yang didapat 1/7. Untuk kata pedas juga sama, ini memberi nilai 1/7 karena kata pedas hanya muncul sekali, sehingga kata permen ini merupakan term paling banyak yang muncul pada suatu kalimat tersebut. Kata permen muncul sebanyak 3 kali dari banyaknya frekuensi yang ada. Untuk yang selanjutnya adalah formula term frekuensi. Formula term frekuensi itu terdapat 4, yaitu yang pertama ada binary term frekuensi, di mana binary term frekuensi ini memperhatikan apakah suatu term ini ada atau tidak di dalam suatu dokumen. Nah, jika ada ini akan diberi nilai 1, dan jika tidak ada akan diberi nilai 0. Nah, nilai 1 dan 0 ini sesuai dengan nilai binary. Nilai binary itu kan terdiri dari angka 1 dan 0. Untuk yang selanjutnya adalah raw term frekuensi, di mana nilai term frekuensi ini diberikan berdasarkan jumlah kemunculan suatu term di dokumen. Contohnya, jika term muncul 3 kali, maka term tersebut akan diberi nilai 3. Nah, seperti kata permen, sebelumnya permen ini muncul 3 kali, maka diberi nilai 3. Kenapa per 7? Karena jumlah frekuensinya ada 7.
Untuk term frekuensi logaritmik, untuk menghindari dominansi dokumen yang mengandung sedikit term dalam query, namun mempunyai frekuensi yang tinggi. Untuk yang terakhir ada term frekuensi normalisasi. Nah, itu perbandingan antara frekuensi sebuah term dengan nilai maksimum dari keseluruhan atau sekumpulan frekuensi term yang ada pada suatu dokumen. Selanjutnya ada inverse dokumen frekuensi, di mana inverse dokumen frekuensi ini merupakan suatu metode perhitungan dari bagaimana term didistribusikan secara luas pada suatu dokumen. Inverse dokumen frekuensi ini menunjukkan hubungan ketersediaan sebuah term dalam seluruh dokumen. Kemudian, semakin sedikit jumlah dokumen yang mengandung term yang dimaksud, maka akan memberikan nilai inverse dokumen frekuensinya ini yang semakin tinggi. Untuk soal yang nomor 3, yaitu cara kerja term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi di dalam korpus. Untuk menjawab soal nomor 3, saya akan mendemokan program. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk yang pertama, kita menggunakan library tambahan. Kita import terlebih dahulu. Selanjutnya kita menentukan dokumen A dan dokumen B. Kemudian kita akan membuat kata-kata tersebut itu menjadi split satu per satu, dipisah dari dokumen yang ada pada dokumen A dan dokumen B. Nah, kata tersebut ini akan masuk ke dalam unit kalimat, unit kata. Untuk melihatnya, kita dapat melihat outputnya dengan cara memberi tambahan di sini, print kata unik. Nah, sehingga kata yang didapat itu sekarang menjadi split satu-satu. Ada reading, drink, college, meal, a, children, book, the. Nah, kata the ini hanya muncul sekali. Walaupun di dalam dokumen tersebut ini ada dua. Di dokumen 1 ada, dan di dokumen 2 itu juga ada. Selanjutnya kita menghitung nilai dari term frekuensi dari dokumen A dan dokumen B. Kemudian kita akan mendapatkan nilai tersebut, print IDVS. Nah, dari kata reading kita mendapatkan nilai dari term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Kemudian kita akan menghitung seluruhnya antara term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Kemudian kita vectorize ke dalam data frame, sehingga output yang didapat itu akan seperti ini. Dari book mendapat nilai ini binernya 0 dan 1.
Yang ini untuk dokumen 1, bawa untuk dokumen 2. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.